Pernahkah Anda atau orang terdekat mulai sering menyipitkan mata saat membaca, melihat tulisan jadi kabur, atau cepat lelah saat menonton televisi? Hati-hati, ini bisa jadi tanda rabun yang semakin memburuk di usia lanjut, dan jika dibiarkan, dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang tersayang, karena informasi ini bisa membantu menjaga penglihatan mereka tetap jelas di usia lanjut. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena di video ini Anda akan menemukan solusi sederhana namun terbukti secara medis untuk menjaga kesehatan mata lansia. Kisah nyata yang menginspirasi, serta kabar baik yang jarang diketahui banyak orang. Seiring bertambahnya usia, fungsi mata memang akan mengalami penurunan. Salah satu kondisi yang paling umum adalah rabun dekat atau presbiopia, di mana kemampuan mata untuk fokus pada objek jarak dekat mulai berkurang. Selain itu, ada juga risiko katarak, degenerasi makula, dan glaukoma yang semakin meningkat pada lansia. Menurut data medis dari WHO, lebih dari 65% lansia di atas usia 50 tahun mengalami gangguan penglihatan, dan sebagian besar sebenarnya bisa dicegah atau diperlambat dengan perawatan yang tepat. Namun yang sering diabaikan adalah kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, seperti posisi tidur, pencahayaan, hingga pola makan yang ternyata sangat mempengaruhi kesehatan mata. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien bernama Ibu Rohana, usia 56 tahun, dari Jawa Tengah. Beliau awalnya mengeluhkan penglihatan yang semakin kabur, terutama saat membaca Al-Quran di malam hari. Mata terasa cepat lelah, sering berair, dan bahkan disertai sakit kepala ringan. Yang menarik, setelah dilakukan evaluasi, ternyata bukan hanya faktor usia yang berperan, tetapi juga kebiasaan tidurnya yang kurang tepat. Ibu Rohana sering tidur dengan posisi miring sambil menopang kepala dengan tangan dalam waktu lama, bahkan terkadang sambil menonton televisi dalam kondisi pencahayaan redup. Tanpa disadari, kebiasaan ini menyebabkan tekanan pada area mata dan mengganggu sirkulasi darah di sekitar saraf optik. Dalam dunia medis, tekanan yang tidak seimbang pada area sekitar mata dalam jangka panjang dapat mempengaruhi aliran darah ke retina. Retina sendiri adalah bagian penting yang berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tidur yang salah dapat meningkatkan tekanan intraokular, terutama pada individu yang sudah memiliki resiko gangguan mata. Transisi terasa alami ketika kita mulai memahami bahwa menjaga kesehatan mata bukan hanya soal kacamata atau obat, tetapi juga kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan disinilah perubahan sederhana mulai membawa dampak besar. Melanjutkan kisah sebelumnya, dari kondisi yang dialami Ibu Rohana, kita mulai melihat bahwa masalah penglihatan tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi seringkali merupakan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Setelah memahami bahwa posisi tidur menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, langkah berikutnya adalah memperbaiki rutinitas harian secara keseluruhan. Sambil menyimak, jangan lupa like, subscribe, dan share, karena bisa jadi informasi ini adalah jawaban bagi orang terdekat Anda yang sedang mengalami masalah serupa. Perubahan yang dilakukan Ibu Rohana. Ibu Rohana mulai melakukan perubahan sederhana, namun konsisten. Menghindari tidur dengan posisi menekan salah satu sisi wajah terlalu lama, memastikan pencahayaan cukup saat membaca atau menonton, mengurangi penggunaan layar sebelum tidur, dan mulai membiasakan istirahat mata setiap 20 hingga 30 menit saat beraktivitas. Selain itu, beliau juga mulai mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, lutein, dan omega-3, seperti wortel, bayang, dan ikan. Hasil yang mulai terasa. Dalam waktu beberapa minggu, perubahan mulai dirasakan. Mata tidak lagi cepat lelah, pandangan terasa lebih nyaman, dan yang paling mengejutkan, kualitas tidurnya pun ikut membaik. Ibu Rohana mengaku sebelumnya ia sering terbangun di malam hari karena rasa tidak nyaman di area mata dan kepala. Namun setelah memperbaiki posisi tidur dan kebiasaan sebelum tidur, ia bisa tidur lebih nyenyak. Secara medis, ini sangat masuk akal. Mata yang terlalu lelah atau mengalami tekanan berlebih dapat menyebabkan ketegangan otot di sekitar mata dan kepala yang akhirnya mengganggu kualitas tidur.
Penelitian dalam bidang oftalmologi menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar sebelum tidur dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, kurangnya istirahat mata dapat mempercepat gejala eye strain atau kelelahan mata digital yang umum terjadi pada usia lanjut. Kabar gembira untuk masalah medis. Kabar baiknya, sebagian besar gangguan penglihatan pada lansia seperti rabun dan mata lelah tidak selalu bersifat permanen. Dengan perubahan gaya hidup yang tepat, kondisi ini bisa diperlambat, bahkan diperbaiki secara signifikan tanpa tindakan medis yang kompleks. Artinya, Anda masih punya kesempatan besar untuk menjaga kesehatan mata, bahkan di usia lanjut. Dan dari sini, kita mulai menyadari bahwa solusi terbaik seringkali bukan yang rumit, tetapi yang dilakukan secara konsisten setiap hari hingga akhirnya membawa perubahan yang nyata, seperti yang dirasakan oleh Ibu Rohana. Perjalanan ini belum selesai, karena masih ada beberapa faktor penting lain yang sering diabaikan, namun justru memiliki peran besar dalam menjaga ketajaman penglihatan di usia lanjut. Perubahan yang dilakukan Ibu Rohana mulai menunjukkan hasil. Namun perjalanan menjaga kesehatan mata tidak berhenti di situ. Ada satu faktor penting yang sering dianggap sepele, padahal memiliki dampak besar, yaitu nutrisi dan latihan mata. Banyak orang mengira bahwa rabun di usia lanjut adalah hal yang tidak bisa dihindari. Padahal dengan asupan nutrisi yang tepat dan kebiasaan sederhana, fungsi mata masih bisa dijaga dengan optimal. Perubahan lanjutan yang dilakukan Ibu Rohana. Setelah memperbaiki pola tidur dan kebiasaan harian, Ibu Rohana mulai fokus pada pola makan dan latihan ringan untuk mata. Setiap hari, beliau mulai rutin mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, buah berwarna cerah seperti wortel dan pepaya, ikan yang kaya omega-3 seperti ikan kembung dan salmon. Selain itu, beliau juga melakukan latihan mata sederhana, seperti mengalihkan pandangan dari dekat ke jauh setiap beberapa menit, mengedipkan mata secara perlahan untuk menjaga kelembapan, dan menutup mata selama 1-2 menit untuk relaksasi. Perubahan yang dirasakan. Perlahan tapi pasti, penglihatan terasa lebih stabil. Mata tidak lagi cepat kering, dan fokus saat membaca menjadi lebih baik. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti menonton televisi atau melihat ponsel menjadi lebih nyaman tanpa rasa tegang berlebihan. Ibu Rohana juga mulai merasa lebih percaya diri karena tidak terlalu bergantung pada kacamata dalam aktivitas ringan. Data medis akurat. Secara ilmiah, nutrisi seperti vitamin A, lutein, zeaxanthin, dan omega-3 memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan retina dan mencegah kerusakan sel mata. Vitamin A membantu fungsi retina dalam menangkap cahaya. Lutein dan zeaxanthin berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi mata dari paparan cahaya berlebih. Omega-3 membantu menjaga kelembaban mata dan mengurangi resiko mata kering. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin nutrisi ini dapat menurunkan resiko gangguan mata terkait usia hingga 25-30%. Selain itu, latihan mata membantu menjaga fleksibilitas otot mata dan meningkatkan koordinasi fokus, terutama pada lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi akomodasi. Penegasan penting. Yang perlu dipahami, menjaga kesehatan mata bukan hanya tentang mengobati saat sudah parah, tetapi bagaimana kita mencegah dan memperlambat penurunan sejak dini. Dan kabar baiknya, semua langkah ini bisa dilakukan di rumah, tanpa biaya besar, tanpa alat khusus, cukup dengan konsistensi. Seiring waktu, perubahan kecil yang dilakukan Ibu Rohana mulai membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat, dan tanpa disadari, bukan hanya penglihatannya yang membaik, tetapi kualitas hidupnya secara keseluruhan ikut meningkat. Namun masih ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu pemeriksaan mata secara rutin dan tanda-tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Seiring berjalannya waktu, kondisi mata Ibu Rohana semakin membaik. Namun, ada satu langkah penting yang akhirnya benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Banyak lansia merasa bahwa penglihatan kabur adalah hal wajar karena usia, sehingga sering menunda untuk memeriksakan diri. Padahal, di balik keluhan sederhana, bisa saja terdapat kondisi serius yang berkembang secara perlahan tanpa disadari. Pengalaman Ibu Rohana. Setelah didorong oleh keluarganya, Ibu Rohana akhirnya memutuskan untuk memeriksakan mata ke tenaga medis.
Hasilnya cukup melegakan. Tidak ditemukan penyakit serius seperti katarak berat atau glaukoma lanjut. Namun, dokter menemukan tanda awal mata kering kronis dan kelelahan mata, yang jika dibiarkan bisa mempercepat penurunan fungsi penglihatan. Dari sinilah, Ibu Rohana semakin yakin bahwa langkah kecil yang ia lakukan selama ini memang berada di jalur yang tepat. Tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Ada beberapa gejala yang sering dianggap sepele, padahal perlu segera diperiksa. Penglihatan tiba-tiba menjadi lebih kabur, mata sering berair atau justru sangat kering, sering sakit kepala setelah membaca atau melihat layar, melihat bayangan ganda atau seperti ada bayangan hitam, sulit melihat di malam hari. Jika mengalami salah satu dari tanda tersebut, sebaiknya tidak ditunda untuk melakukan pemeriksaan. Data medis akurat. Menurut data medis, sekitar 80% gangguan penglihatan dapat dicegah atau diobati jika terdeteksi lebih awal. Penyakit seperti katarak, penyebab utama kebutaan yang bisa dioperasi. Glaukoma, kerusakan saraf mata akibat tekanan tinggi. Degenerasi makula, penurunan fungsi penglihatan pusat. Seringkali berkembang tanpa gejala di tahap awal. Inilah alasan mengapa deteksi dini menjadi sangat penting. Kabar gembira untuk masalah medis. Kabar baiknya, dunia medis saat ini sudah sangat berkembang. Banyak gangguan mata yang dulunya sulit diatasi, kini bisa ditangani dengan cepat dan efektif. Mulai dari penggunaan kacamata yang tepat, terapi mata hingga tindakan medis modern yang minim risiko, semuanya memberikan harapan besar bagi lansia untuk tetap melihat dengan jelas dan nyaman. Perubahan besar dalam hidup Ibu Rohana. Setelah rutin melakukan pemeriksaan dan menjaga kebiasaan sehat, Ibu Rohana merasakan perubahan yang luar biasa. Ia tidak lagi khawatir dengan penglihatannya. Aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman, dan yang paling terasa, kualitas tidurnya kini jauh lebih nyenyak dibanding sebelumnya. Dari yang awalnya sering terbangun di malam hari karena rasa tidak nyaman, kini ia bisa tidur pulas hingga pagi. Perjalanan ini membawa kita pada satu kesimpulan penting, bahwa menjaga kesehatan mata bukan hanya tentang melihat dengan jelas, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan lebih nyaman dan berkualitas. Dan di bagian akhir ini, kita akan merangkum semua langkah penting yang bisa Anda lakukan mulai hari ini agar kesehatan mata tetap terjaga hingga usia lanjut. Dari perjalanan Ibu Rohana, kita belajar satu hal penting, bahwa menjaga kesehatan mata bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari ternyata mampu memberikan dampak besar, bukan hanya pada penglihatan, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Rangkuman langkah penting. Agar lebih mudah diterapkan, berikut kunci utama yang bisa mulai Anda lakukan dari sekarang. Perbaiki posisi tidur. Hindari posisi yang menekan area mata terlalu lama, dan pastikan tidur dalam kondisi nyaman dengan pencahayaan yang sudah dimatikan. Atur pencahayaan saat beraktivitas. Jangan membaca atau menonton dalam kondisi terlalu gelap, karena dapat mempercepat kelelahan mata. Batasi penggunaan layar sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu ritme tidur dan memperparah kelelahan mata. Penuhi nutrisi penting untuk mata. Konsumsi makanan yang kaya vitamin A, lutein, dan omega-3 secara rutin. Lakukan latihan mata sederhana. Istirahatkan mata secara berkala agar tetap rileks dan tidak tegang. Periksa mata secara rutin, minimal setahun sekali untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Data medis akurat, penegasan. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pola hidup sehat, nutrisi yang tepat, dan deteksi dini dapat mengurangi risiko gangguan penglihatan hingga lebih dari 50% pada lansia. Ini bukan sekedar teori, tetapi sudah dibuktikan dalam berbagai studi kesehatan mata di dunia. Penutup kisah Ibu Rohana. Kini, di usia 56 tahun, Ibu Rohana dari Jawa Tengah bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Ia bisa membaca, menonton, dan beribadah tanpa gangguan berarti. Yang paling ia syukuri bukan hanya penglihatannya yang membaik, tetapi juga tidurnya yang kembali nyenyak setiap malam, tanpa rasa tidak nyaman seperti dulu. Semua itu berawal dari satu keputusan sederhana, mulai peduli pada kesehatan mata dan mengubah kebiasaan kecil setiap hari. Kabar gembira terakhir. Dan kabar baik untuk Anda, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Selama Anda mau melakukan perubahan dari sekarang, peluang untuk menjaga penglihatan tetap baik di usia lanjut masih sangat besar.
Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, simpan dan bagikan ke orang terdekat Anda, terutama orang tua atau keluarga yang mulai mengalami rabun. Karena siapa tahu, dari video ini bisa menjadi awal perubahan kecil yang membawa dampak besar dalam hidup mereka.